Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikal Nejan Nugraha. Sini akan membahas apa itu sistem matrilineal dan patrilineal. Dan saya mungkin akan memberi dua contoh untuk masing-masing sistem-sistem tersebut. Dan mungkin saya akan menjawab apa, mengapa, dan terakhir yaitu siapa yang menjalankan hal tersebut. Untuk yang pertama-tama, apa itu sistem kegerautan matrilineal? Kegerautan matrilineal adalah sistem kegerautan yang menaik dari keturunan melalui jalur ibu, bukan ayah. Dalam sistem ini, nama keluarga, suku, harta warisan, dan identitas sosial diturunan dari ibu kepada anak-anaknya. Anak-anak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu dan bukan dari pihak ayah. Dalam masyarakat yang menganut sistem ini, perempuan biasanya memiliki peranan penting dalam struktur keluarga dan sosial. Untuk poin yang kedua, mengapa sistem ini ada? Sistem kekerabatan matrilineal muncul sebagai hasil dari nilai-nilai budaya yang menghargai peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam masyarakat agraris atau adat tertentu, perempuan dianggap sebagai penjaga tanah dan harta pusaka, serta pewaris budaya dan tradisi keluarga. Saat itu, dalam sejarahnya, sistem ini memberikan stabilitas sosial karena kesekutuan melalui ibu dianggap lebih pasti secara biologis dibandingkan jalur ayah. Untuk poin yang ketiga, siapa yang menjalankan sistem ini? Sistem kegiatan matrilineal dijalankan oleh masyarakat adat tertentu di Indonesia. Masyarakat ini membentuk aturan adat, norma, dan tradisi yang mendukung struktur matrilineal. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan memegang hak atas tanah, rumah, dan warisan. Sedangkan laki-laki tetap menjalankan fungsi sebagai pelindung dan tokoh adat, tetapi mereka tidak memiliki hak waris atas harta keluarga ibu mereka. Untuk poin keempat, yaitu dua daerah yang menganut sistem matrilineal yaitu adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat merupakan masyarakat terbesar di dunia menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Dalam sistem ini, guys, keturunan dari pihak ibu, anak-anak masuk ke dalam suku ibu, dan harta pusaka seperti tanah, rumah gadang diwariskan kepada anak perempuan. Laki-laki, khususnya mama, saudara laki-laki dari ibu, berperan penting sebagai pelindung dan pengelola adat. Dan pernikahan, suami tinggal di rumah istri tetapi tetap menjadi bagian dari suku ibu sendiri. Sistem ini menjadikan perempuan sebagai penerus garis keturunan dan pemegang harta sementara. Laki-laki lebih berperan dalam urusan sosial dan perlindungan terhadap seorang ibu. Selain Minangkabau, sistem matrilineal juga terdapat dalam Selain Minangkabau, sistem matrilineal juga terdapat pada suku Enggano di Bengkulu. Garis keturunan dalam masyarakat Enggano juga ditarik dari pihak ibu dan perempuan memegang kedudukan penting dalam pewawasan harta keluarga. Laki-laki berfungsi sebagai pelindung dan pembimbing meskipun perannya tidak sebesar di Minangkabau. Jika sistem matrilineal Minangkabau sudah mapan dan kompleks dan ada struktur sosial yang sangat rapi, maka pada masyarakat Tenggara sistem ini lebih sederhana, tapi tetap menempatkan perempuan sebagai pusat keturunan dan kehidupan keluarga. Wah, saya akan menjelaskan apa itu sinkronisasi dan mungkin untuk yang lainnya akan sama seperti pertanyaan sebelumnya. Oke, untuk kita akan mulai dari yang pertama. Untuk apa itu sinkronisasi? Sistem partialisasi dibuat untuk menjaga keberlangsungan nama keluarga dari garis ayah. Dengan ada sistem ini, marga atau keluarga besar dapat sering dikenal turun-temurun. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama, baik nama keluarga maupun harta benda. Warisan seperti tanah, rumah, biasanya diwariskan kepada laki-laki agar tetap berada dalam marga. Sistem ini juga berfungsi untuk mengatur struktur sosial masyarakat agar jelas dan teratur. Identitas seseorang dikaitkan dengan ayahnya sehingga garis keturunan mudah ditelusuri. Sistem patrilineal membantu menjaga kekuatan adat, politik, dan kehormatan keluarga. Beberapa masyarakat percaya hanya anak laki-laki yang bisa menjaga nama baik keluarga. Karena itu, patrilineal dijadikan dasar dalam perkawinan. Warisan, aturan adat intinya sistem ini dibuat agar mereka harus marga, harta, serta nama keluarga tetap terjaga dari generasi ke generasi. Siapa yang melakukan sistem patrilineal? Sistem patrilineal dilakukan oleh baik masyarakat maupun di Indonesia ataupun di luar negeri. Contohnya, ada beberapa suku yang menarik garis keturunan dari ayah, sehingga hanya anak laki-laki yang meneruskan marga. Dan juga suku yang juga menganut sistem ini dengan menempatkan anak laki-laki sebagai penerus di keluarganya. Di luar negeri, sistem ini dijalankan oleh masyarakat Tionghoa dan Arab dan India. Intinya, masyarakat yang menganut patrilineal adalah menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama dan penerus utama. Untuk bagian selanjutnya, mengapa ada sistem patrilineal? Sistem patrilineal adalah karena laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan penerus keluarga. Laki-laki dipandang lebih kuat untuk melindungi serta mengelola harta. Perempuan dianggap sebagai pindah keluarga setelah menikah, sehingga tidak dapat meneruskan marga ayahnya. Sistem ini juga muncul karena budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi. Dengan begitu, patrilineal dianggap sebagai cara menjaga marga, harta, dan agar tetap lestari.
Selain itu, sistem ini ada karena masyarakat percaya stabilitas keluarga akan lebih terjaga bila dipimpin laki-laki. Pandangan ini sudah mengakar kuat sejak zaman dulu, dan bagian tradisi. Oleh sebab itu, patrilineal bertahan hingga kini di banyak daerah di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya, saya akan memberikan dua contoh, satu dalam negeri dan satu lagi di luar negeri yang menganut sistem patrilineal. Yang dalam negeri ada suku Batak, ada salah satu suku di Indonesia yang menganut sistem patrilineal. Dalam adat Batak, garis keturunan tidak dari pihak ayah dan hanya anak laki-laki yang meneruskan marga. Anak perempuan yang menikah dianggap keluar dari marga ayahnya dan masuk ke marga suaminya. Harta warisan serta kedudukan adat biasanya juga diberikan kepada anak laki-laki. Dilakukan untuk menjaga kelangsungan marga Batak agar tetap punah dan tetap kuat dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, untuk contoh di luar negeri, yaitu Cina. Masyarakat Tionghoa yang menganut sistem patrilineal sejak ribuan tahun yang lalu, dan tradisi mereka, garis keturunan dan nama keluarga diwariskan melalui ayah. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama, sementara anak perempuan yang menikah akan mengikuti keluarga suaminya. Jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka garis keturunan dianggap putus. Karena itu, keluarga Tionghoa sangat mengutamakan kelahiran anak laki-laki untuk kelanjutan marganya.